Video amatir warga merekam aksi tawuran antara dua kelompok remaja di Jalan Raya Tanjung Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ratusan remaja ini saling serang menggunakan batu, petasan, hingga senjata tajam pada Jumat dini hari. Tahu-tahu dari luar kan kedengaran namanya bunyi petasan. Kayaknya perang petasan tuh, perang petasan dulu. Pas namanya perang petasan ya kita kan yang namanya kita kerja malam, kita keluar dong. Ternyata di sini udah tawuran aja. Sebelum bentrokan terjadi, ratusan remaja ini juga berkonvoi menggunakan sepeda motor sambil membawa celurit dari arah Kelapa Nunggal menuju Citerep. Dari arah Gunung Putri ya Pak? Dari arah Gunung Putri Narogong sana, sama gitu. bentroknya dari daerah sana. Jadi ada samurai, celurit, panjang-panjang sekitar 1,5 meter. Panjangnya 1,5 meter. Saat dimintai keterangan, pihak Polsek Gunung Putri enggan memberikan pernyataan dan hanya menyebut aksi tawuran itu hanya demi konten di media sosial. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kelompok penagih utang bentrok dengan ormas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jari bayi yang terpotong tidak dapat disambung, keluarga tuntut setengah miliar rupiah. Keluarga korban gempa Turki menunggu evakuasi korban yang terjebak di bawah puing-puing bangunan. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Bramana. Selamat pagi Yasmin, hari Sabtu ya akhirnya ya. Betul, harus semangat, harus ceria. Ya, kalau misalnya Anda pengen nanti berakhir pekan gitu ya, tapi jangan lupa, jangan tinggalkan informasi-informasi terkini ya. Betul sekali, karena kami hadir kembali dalam iNews Pagi pemirsa untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Saya Bramana Atena ya. Dan saya Yasmin Natania, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali iNews Pagi dengan informasi kelompok penagih utang terlibat bentrok dengan ormas di Jalan Sultan Hasanuddin Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi lempar batu dan balok mengakibatkan 4 orang anggota ormas terluka di wajah. Bentrokan terjadi antara kelompok ormas Gibas dengan debt kolektor di Jalan Sultan Hasanuddin Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang. Keributan terjadi saat kendaraan yang sedang dikendarai oleh sekelompok ormas ditarik paksa oleh anggota penagih utang mata elang. Keributan ini berujung dengan aksi lempar batu dan balok, bahkan ada yang membawa senjata tajam. 4 orang dari anggota ormas Gibas mengalami luka di bagian wajah akibat hantaman benda tumpul. Selain itu, 2 unit mobil dan sejumlah kendaraan roda 2 rusak. Ratusan ormas sempat mengejar kelompok penagih utang saat akan dibawa petugas kepolisian ke Mapolres Metro Bekasi dengan menggunakan mobil angkutan umum. permasalahan awalnya itu antara konsumen dengan pihak finance, kemudian berkembang pihak ormas tertentu. Ini sedang kami tangani dan mohon waktu, kita sedang lidik, kita sedang mengumpulkan barang bukti. Kemudian situasi saat ini kondusif. Pasca bentrok, petugas gabungan dari Polsek Tambun dan Mapolres Metro Bekasi memasang garis polisi di tempat kejadian perkara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sopir angkot dan ojek online terlibat perkelahian di depan restoran cepat saji di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sopir angkot tak terima ditegur ojek online karena menabrak pembatas jalan. Perkelahian antara sopir angkot dan ojek online terjadi di halaman parkir sebuah restoran cepat saji di Jalan Edi Sabana, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat malam.
Pengunjung restoran pun panik dan merekam kejadian tersebut dari lantai 2. Menurut saksi, kejadian bermula saat angkot masuk ke jalur drive-thru restoran dan menabrak pembatas jalan. Ojol yang melihatnya kemudian menegur sopir angkot. Tak terima ditegur, sopir angkot yang tengah mabuk langsung menganiaya ojol tersebut. Masuk itu mungkin dia mau amankan diri atau dia mau panggil temannya. Saya tidak tahu Pak toh. Langsung dia lari keluar lagi, dia buru itu yang supir PT-PT itu, dia itu yang mabuk itu, dia lari keluar. Jadi dorong buru lagi sampai di pintunya PT-PT. Kedua pihak yang berkelahi kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Kemudian terjadi perselisihan, hampir tersenggol dengan pengemudi Grab. Kemudian bertengkar mulut sehingga terjadilah penganiayaan terhadap sopir Grab. Untuk terduga pelaku sendiri sudah kita amankan di Polsek dan korban sendiri sudah kita arahkan untuk membuat laporan pengaduan di Polsek Mandonga. Puluhan personil Samapta Polres Kendari pun disiagakan di lokasi kejadian untuk menghindari keributan lanjutan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tempat penyulingan minyak ilegal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dibongkar paksa petugas gabungan TNI Polri. Proses pembongkaran sempat mendapat penolakan warga. Tim gabungan dari TNI Polri dan petugas kecamatan membongkar paksa tempat penyulingan minyak mentah ilegal serta gudang tempat penyimpanan di Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Satu unit alat berat dikerahkan ke lokasi untuk menggusur lokasi dan menggeser tangki besi tempat menyimpan minyak mentah ilegal dari hasil penyulingan yang dikelola secara tradisional. Proses pembongkaran sempat mendapat penolakan karena tempat penyulingan minyak ini merupakan mata pencaharian warga setempat. Kami tidak sesuap nasi, kami tidak nyari soge, yang penting cukup anak kami sekolah di sini. Namun demikian, petugas berhasil meredam massa dengan berdialog. Petugas pun menyampaikan bahwa penyulingan minyak mentah ini berbahaya bagi warga dan merusak lingkungan. Itu terdapat banyak tempat penyulingan yang sudah kita tidak perbolehkan untuk beroperasi. Ternyata jadi temuan kita masih terdapat ataupun tersimpan mungkin sisa-sisa yang dalam hal ini ada pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan sehingga menimbulkan bahaya. Sebelumnya tempat penyulingan minyak mentah ini meledak pada awal Februari lalu. Puluhan drum yang berisi minyak mentah ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa. Namun satu orang diamankan polisi terkait peristiwa ini. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Setelah sempat dikabarkan hilang di tengah laut, seorang nelayan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ditemukan selamat di perairan Kabupaten Pinrang. Korban yang tiba di rumah langsung disambut tangis histeris keluarga. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan Hardin. Korban ditemukan sejumlah nelayan asal Kelurahan Langka, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Petugas gabungan SAR dan kepolisian kemudian menjemput korban dan dievakuasi ke rumahnya di Desa Laliko, Kecamatan Kampalagian pada Jumat malam. Sebelumnya korban sempat dinyatakan hilang pada Rabu 8 Februari lalu. Bersama seorang nelayan lainnya usai kapal miliknya dihantam angin kencang dan gelombang setinggi 3 meter. Namun rekan korban berhasil ditemukan warga pada Rabu malam. Korban selamat setelah bertahan lebih dari 2 hari dengan memegang kapal miliknya yang rusak tanpa makanan dan minuman. 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari. Ya, hari Rabu. Di atas kapal itu. Di belakangnya perahu. Kan begini nih kasihan begini perahu. Ya, kan masih jauh, masih di laut. Belum nyampe. Karena bilang itu yang ambil lebih baik selamat orangnya daripada perahunya. Kini korban menjalani perawatan oleh tim medis karena mengalami dehidrasi akut. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, plafon gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara sepanjang 10 meter ambruk lantaran adanya saluran pipa air di dalam langit-langit yang bocor. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara memastikan pelayanan sidang tidak terganggu akibat peristiwa ini. Plafon gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Danau Sunter Barat nomor 4 Sunter Agung ambruk.
Hal ini lantaran adanya saluran pipa air dalam langit-langit yang bocor dan tak mampu menampung air. Plafon sepanjang 10 meter dan lebar 5 meter yang terbuat dari gipsum itu berada di lantai basement. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Mariono mengatakan peristiwa ini tidak mengganggu aktivitas pelayanan dan persidangan di Pengadilan Jakarta Utara dan tidak ada korban dalam peristiwa ini. Plafon ini ya, bisa lihat sendiri atas ini, kebetulan pipa ini bocor, kemudian mengarah ke atas. Nah, kemudian menembus plafon gipsum karena masuk nggak kuat beban, dan langsung ambrol, ya, langsung ambrol turun ke bawah. Terutama ini gedung kan udah lama nggak ditempat-tempati, ya, karena juga bertahap pembangunannya sehingga ya mungkin kualitasnya tidak bisa segera kita atasi seperti ini kejadian. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini mulai direnovasi sejak 5 tahun lalu dan baru diresmikan pada 25 Januari 2023. Serta sudah memulai persidangan pada 30 Januari 2023 setelah sebelumnya sempat berpindah lokasi di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan truk besar diparkir hingga menutup jalan di depan kantor Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Para sopir truk berunjuk rasa terkait kelangkaan BBM jenis solar. Puluhan truk besar melintasi jalan-jalan protokol di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Truk-truk ini menuju kantor Wali Kota Tarakan dan melakukan aksi tutup jalan. Tak hanya itu, para sopir truk yang kesal juga serentak membunyikan klakson di depan kantor Wali Kota. Sedikitnya ada 80 truk yang menutup badan jalan sepanjang lebih dari 250 meter ini. Aksi ini dilakukan para sopir truk logistik dan Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia Tarakan pasca tidak didapatkannya lagi BBM jenis solar di SPBU Gunung Lingkas. Sehingga mereka harus membeli solar di SPBU lain yang jaraknya mencapai 15 km. Nanti kami koordinasi dengan pemerintah kota maupun Pertamina untuk tindak lanjut mengenai tuntutan kita dua hal tersebut, seperti apa putusannya. Akibat aksi tutup jalan ini, arus lalu lintas dialihkan. Sementara aksi para sopir truk ini akan kembali dilakukan bila tuntutan mereka tidak terpenuhi. Ya pemirsa, informasi lainnya dikarenakan bolos sekolah, puluhan pelajar di Sidoarjo terjaring razia Satpol PP. Para pelajar baru diizinkan pulang setelah dijemput oleh pihak sekolah dan juga orang tua. Puluhan pelajar dari sejumlah SMP dan SMA di Sidoarjo, Jawa Timur ini terjaring razia petugas Satpol PP di sebuah warung kopi di Desa Kemiri. Pasalnya, para pelajar ini sengaja bolos sekolah dan kedapatan sedang bermain game online pada saat jam belajar. Ke-40 pelajar ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP. Petugas kemudian memanggil perwakilan sekolah serta orang tua siswa. Para pelajar diperbolehkan pulang setelah orang tuanya datang. Jam pelajaran berada di warkop. Oke, ini sekaligus untuk apa? Untuk shock terapi mereka. Memberikan efek jerah. Pembelajaran ini bisa juga untuk pelajar-pelajar yang lain, bahwa ada kegiatan yang razia dan dilakukan oleh untuk pelajar. Sebetulnya kami sangat berterima kasih kepada pelajar yang selama ini sudah bisa membantu anak didik yang ada di sekolah-sekolah itu. Perlunya memang meminimalkan anak-anak sekolah kita di wilayah Sidoarjo ini untuk sekecil mungkin bolosnya gitu loh, Mas. Sebelum dipulangkan, puluhan pelajar diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dikira penculik anak, seorang pemuda di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dikeroyok warga. Sementara di Riau, 2 penjamret tas dihakimi massa hingga kaki salah satu pelaku terkilir. Ratusan warga desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah mendatangi kantor desa untuk menghakimi pemuda yang diduga akan menculik anak.
Petugas kepolisian, Babin Kamtipmas Desa Sungai Tendang dan aparat desa pun segera mengamankan pelaku dan menghalau massa yang berkerumun, serta membawa pemuda tersebut ke Mapolsek Kumai. Setelah diperiksa, ternyata informasi jika pria tersebut pelaku penculikan anak tidaklah benar, melainkan pria tersebut kepergok masuk rumah seorang ustaz dan mencuri telepon genggam. Ya, pada intinya berita penculikan itu merupakan berita yang tidak benar, dan kami klarifikasi bahwa berita tersebut merupakan orang yang ditangkap atau diamankan itu merupakan pelaku pencurian, pelaku pencurian handphone dan pelaku penipuan, dan sekarang ini sudah ditangani oleh penyidik. Dan saya harap agar masyarakat tidak menyebarkan berita-berita yang membuat kesimpang siuran atau ketidaknyamanan di masyarakat desa, terutama desa Sungai Tendang. Polisi dan aparat desa mengimbau warga agar tidak gegabah dan main hakim sendiri, serta tidak menyebar berita hoaks yang belum pasti kebenarannya. Dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Warga di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru Riau berkerumun usai berhasil menangkap 2 pelaku jambret. Keduanya menjadi bulan-bulanan warga usai gagal merampas tas milik seorang wanita. Akibatnya, kaki salah satu pelaku terkilir dan sepeda motor mereka jatuh ke dalam selokan. Kedua pelaku yang keduanya masih berstatus pelajar dan di bawah umur diamankan ke Polsek Tampan. Si pelaku diteriaki oleh korban dengan sekitarnya, bahasanya dipanggil jambret. Kemudian si pelaku dikejar oleh massa dan sempat kejar-kejaran. Kemudian pelaku 2 orang dapat diamankan oleh massa. Betul, pelakunya masih di bawah umur 16 tahun, masih sekolah di SMK Pekanbaru ini. Yang satu sebagai coki pembawa, yang satu tukang penari. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Tampan dan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan di jalan umum. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Polisi membekuk 2 orang sindikat pencurian sepeda motor di Kota Pekanbaru. Sempat melawan, polisi terpaksa tabrak mobil pelaku hingga terguling. Nampak dari video amatir, mobil sindikat curanmor usai terguling dan ditabrak tim Resmob Kepolisian Riau di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru, Riau. 2 orang pelaku berinisial P, 33 tahun dan H, 29 tahun, berhasil ditangkap petugas kepolisian. Meski demikian, masih ada 1 orang berinisial K yang masuk dalam DPO. Dari pemeriksaan, kedua pelaku telah melakukan aksi pencurian di sejumlah tempat. Sementara itu, hasil penjualan barang curian digunakan untuk biaya operasional dan membeli narkoba. Pemirsa, lepas dari pengawasan orang tua, balita di Tulung Agung, Jawa Timur ditemukan tewas tenggelam di kolam ikan. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam iNews Pagi.